Pada pembahasan video sebelumnya menjelaskan bahwa negosiasi merupakan proses upaya mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Nah, kali ini berhasil atau tidaknya suatu sengketa yang diselesaikan melalui negosiasi sangat dipengaruhi oleh ketetapan memilih teknik negosiasi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum dari negosiasi serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk setiap negosiasi. Roger Fisher dan William Ord membagi teknik negosiasi dalam dua macam. Yang pertama, teknik kompetitif. Teknik kompetitif yaitu suatu teknik negosiasi yang secara psikologis menganggap pihak lawan sebagai musuh. Jadi dalam bernegosiasi, rival kita ya musuh kita, atau pihak lain kita menjadi musuh kita. Teknik ini juga diistilahkan sebagai teknik negosiasi bersifat alot. Ciri-cirinya antara lain pada awal negosiasi, negosiator tidak memiliki data yang baik dan akurat atas diri lawannya. Yang kedua, teknik kooperatif. Suatu teknik negosiasi yang menganggap pihak lawan sebagai mitra kerja untuk mencapai kesepakatan. Pihak-pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama dan bekerja sama. Negosiator kooperatif memiliki karakteristik berperilaku secara etis, memaklumkan penyelesaian sengketa, mendapatkan hasil penyelesaian yang fair, menghindari litigasi dan mempertahankan serta menciptakan hubungan pribadi yang baik dengan pihak lawannya. Adapun teknik negosiasi yang terakhir itu lunak dan keras. Sedangkan yang lunak suatu teknik negosiasi yang menempatkan pentingnya hubungan baik antar pihak. Teknik ini menekankan pada corak negosiasi yang melahirkan kesepakatan yang bersifat semu serta menghasilkan pola menang kalah. Jadi ending dari negosiasi lunak itu menang atau kalah. Sedangkan teknik negosiasi keras yaitu suatu teknik negosiasi berusaha memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Negosiasi akan berjalan dengan adanya ancaman. Adapun perbedaan antara teknik negosiasi lunak dan keras. Yang pertama, para perunding adalah teman, sedangkan untuk yang keras dianggap sebagai rival, musuh kita. Tujuannya yang lunak untuk menghasilkan kesepakatan, sedangkan yang keras mencapai kemenangan. Ada yang menang dan ada yang kalah. Yang ketiga, memberikan konsesi untuk menjaga hubungan baik, itu bagi yang lunak. Sedangkan yang keras menuntut konsesi sebagai persyaratan dari pembinaan hubungan. Sekali lagi, konsesi di sini artinya adanya ancaman dari negosiasi keras. Yang keempat, lunak terhadap orang dan masalah. Sedangkan yang keras itu sangat keras terhadap masalah dan orang. Yang kelima, perbedaannya itu mempercayai perundingan lawan. Apa yang lawan bicarakan, negosiasi lunak itu percaya, sedangkan yang keras tidak mempercayai perundingan lawan. Yang enam, mudah untuk mengubah posisi. Nah, untuk posisi di sini dapat diartikan bahwa dalam bernegosiasi itu akan ada yang aktif dengan ada yang pasif berbicara. Untuk yang aktif, dia akan memperkukuh pendapatnya. Itu untuk negosiasi yang keras, sedangkan yang lunak akan mengubah posisinya, akan lebih seimbang mana yang aktif, mana yang tidak aktif, dan secara berganti. Dengan yang ketujuh itu perbedaannya mengumpulkan tawaran untuk yang lunak. Jadi ketika bernegosiasi, pihak yang berkait solusinya untuk memberikan tawaran apabila kesepakatan yang diinginkan tidak tercapai, maka solusinya dengan menawarkan sesuatu seperti penggantian uang lebih baik diganti dengan jasa, ataupun sebaliknya, misalkan penggantian uang itu atas sengketa yang terjadi dikurangi dengan nominal yang disepakatinya. Yang ke-8, mengalah untuk mencapai kesepakatan, sedangkan yang keras menuntut perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan. Yang ke-9, mencari satu jawaban yang dapat diterima secara menyenangkan tetapi yang hard diterima perunding lawan. Yang ke-10, bersikeras terhadap perlunya kesepakatan, sedangkan yang hard bersikeras terhadap posisi. Yang terakhir, mencegah untuk berlomba dan menerima untuk ditekan, sedangkan yang
hard, ingin memenangkan dan menerapkan tekanan. Dalam rangka pembentukan tim negosiasi, perlu diadakannya pembagian peran. Seseorang tidak bisa memiliki tim sepak bola yang seluruhnya terdiri dari bintang pencetak gol. Diperlukan keragaman, kombinasi bakat, gaya, dan fleksibilitas yang tepat akan menghasilkan suatu tim yang mampu menghasilkan atau mengatasi setiap sesi negosiasi yang sesungguhnya. Peran yang ada biasanya yang pertama, pemimpin tim negosiator. Dengan tugas memimpin tim, memilih dan menentukan anggota tim, menentukan kebijakan khusus, dan mengendalikan anggota timnya. Kedua, anggota kooperatif yang menunjukkan simpati kepada pihak lain dan juga bertindak hati-hati agar pihak lain merasa kepentingannya tetap terlindungi. Peran ini dimainkan oleh negosiator yang memiliki sifat soft atau halus dalam memainkan gaya negosiasi. Peran ini seolah-olah mendukung penawaran pihak lain. Yang ketiga, anggota oposisi yang bertugas untuk membantah argumentasi yang dilakukan pihak lain. Anggota ini juga berusaha untuk membuka kelemahan dan merendahkan posisi tawar pihak lain. Peran ini dimainkan oleh negosiator yang bergaya hard atau keras. Yang terakhir, sweeper yang bertugas sebagai problem solver, pemecah kebuntuan dalam negosiasi, dan bertugas menunjukkan inkonsistensi yang ahli dalam permasalahan teknis dan mendetail dalam suatu bidang tertentu.